Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Pagi Anda bersama saya, Pendeta Marcel Kanon. Sungguh luar biasa kita bisa belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya adalah supaya Anda benar-benar membuka telinga untuk bisa menerima firman yang kami dengar pada hari ini. Dalam minggu ini kita sudah berbincang tentang janganlah, ya, hal-hal yang kita jangan lakukan. Ya, dan hari ini sekali lagi kita masuk dengan tema yang sama, janganlah apa yang Tuhan tidak mau daripada kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27 dikatakan begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, iblis hanya dapat mengganggu kita kalau kita buka pintu. Kalau kita kasih kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam hidup kami. Dia hanya dapat otoritas kalau kita izinkan dia masuk. Ya, kalau kita nggak kasih kesempatan, dia tidak akan mengganggu kita. Ya, kecuali Bapa di surga izinkan itu. Itu lain bicara dan kita sudah bicarakan itu sedikit kemarin kalau nggak salah ya. Kita harus lihat bahwa Tuhan mau bahwa kita benar-benar menjadi jauh daripada Tuhan. Saya ingin baca satu ayat di dalam Yakobus pasal yang keempat. Mari kita buka Yakobus pasal yang keempat. Ya, dan di situ dikatakan begini. Ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita benar-benar melawan kepada iblis, kita tidak izinkan iblis mendekat atau kita nggak mendekat kepada iblis. Kalau kita benar-benar jauh daripadanya, ya, kalau kita melawan dia, bagaimana kita dapat melawan iblisnya? Ya, dengan pedang yang diberikan kepada kita, ya, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita dapat melawan Tuhan dengan firman. Ya, mari kita belajar untuk kita tidak mendekat kepada iblis. Izinkan iblis mengganggu kita, ya, dengan kita kasih kesempatan karena kita lagi down, kita lagi frustrasi, kita lagi marah, kita lagi kesel. Makanya kita harus berjaga-jaga setiap saat dalam satu hari, supaya tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk atau mengganggu kita dengan cara yang dia miliki. Cara yang pertama yang dia selalu pakai itu untuk menipu kita. Ya, makanya penting sekali kita tahu kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak dapat ditipu oleh roh jahat, oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Ya, ingat pada waktu Hawa dicoba, ya, bagaimana Hawa jatuh? Karena perkataan daripada iblis. Apakah Tuhan berkata? Ya, sebetulnya bukan Tuhan berkata begitu. Tuhan berkata, Anda boleh makan dari semua pohon kecuali. Nah, kita lihat betapa mudah iblis mengganggu kita. Betapa mudah kita kasih kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Ya, karena kita tidak melakukan pesan yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ya, dikatakan lawanlah, atau tadi kita sudah membacai bahwa jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk benar-benar masuk di dalam pribadi kita. Kita lihat dalam seluruh aspek kehidupan, apakah kita benar-benar berjaga-jaga? Apakah kita kasih kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus bicara kepada kita kalau kita sudah mulai mendekat kepada roh jahat, mendekat kepada iblis, mendekat kepada penguasa yang ada di udara. Ya, kita hanya dapat mempertahankan diri kalau kita sungguh tahu kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mengalahkan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi janganlah Anda izinkan Anda mendekat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan kita sebetulnya jatuh? Pada waktu lagi lemas, pada waktu kita lagi lemot, pada waktu roh kita lagi nggak berapi-api, pada waktu rohnya kita lagi nggak menyala-nyala.
Ya, pada waktu kita lagi berfokus. Sungguh luar biasa kita dapat pelajari daripada Petrus. Banyak hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Petrus sebelum dia menerima Roh Kudus dan sesudah dia menerima Roh Kudus. Kayak dua pribadi yang berbeda. Sebelum ya, dia sering ya memberi kesempatan kepada iblis untuk memakai dia. Ingat, dia pernah bilang, "Oh Tuhan, kau tidak akan mati. Ya, saya akan jaga." Istilahnya ini. Tapi Tuhan bilang bukan begitu. Hanyalah daripadaku, hai iblis. Ya, jadi Petrus itu kasih kesempatan kepada dirinya untuk dipakai untuk iblis. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sangat amat penting. Saya nggak bisa katakan seberapa pentingnya. Anda harus mengerti itu sendiri. Anda harus mengalami itu sendiri. Untuk jangan bermain-main dengan iblis. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kalau kita main api, apa yang akan terjadi? Kita akan kebakar. Sama, kalau kita main-main dengan iblis. Kalau kita kasih kesempatan kepada iblis untuk mengganggu kita. Kalau kita kasih kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam diri kita, dia akan lakukan. Hal yang kecil saja, iblis bisa melakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harus tegas kepada Anda. Supaya kita benar-benar berfokus kepada apa yang Tuhan miliki bagi Anda dan saya. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta kepadanya dan dia akan berikan. Datanglah kepadanya, ketok pintu, dia akan buka pintunya. Ya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amos berkata, kalau kamu cari Tuhan, kamu akan bertemu dengan dia. Ya, pada saat kami cari Tuhan, kami akan hidup. Seberapa jauh kita benar-benar menyadari firman Tuhan ini. Untuk jangan sekali-sekali kasih kesempatan kepada iblis untuk mengganggu kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini benar-benar membongkar pikiran Anda. Membongkar akal budi Anda untuk berbalik kepada Tuhan. Mungkin untuk berapa lama Anda sudah kasih kesempatan untuk iblis mengganggu Anda. Ya, dalam tidur, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Anda merasa diganggu terus. Makanya ini kesempatan untuk Anda berbalik kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ya, kepada siapa Anda mendekat, dia akan mendekat kepadamu. Anda dekat kepada iblis, iblis akan dekat kepada Anda. Anda dekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendekat kepada Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, biar kami diingatkan untuk jangan bermain-main Tuhan. Kami diingatkan untuk benar-benar berfokus kepada Engkau. Untuk sungguh-sungguh mengikuti Engkau dalam segala sesuatu yang kami sudah lakukan Tuhan. Tuhan hamba berdoa supaya kami semua terlepas dari gangguan iblis dan roh jahat. Kami tidak bermain, kami menjadi jauh daripadanya Tuhan. Supaya Engkau dapat berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh tahu Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Untuk itu Bapa, tolonglah kami untuk tidak mendekat kepada iblis. Malah kita menjadi jauh daripadanya. Dan kami akan merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami selalu boleh mengandalkan Engkau. Untuk semakin intim, semakin mendekat kepadamu. Tuhan, Engkau berjanji kalau kami dekat kepada Engkau, Engkau akan dekat kepada kami. Untuk itu Bapa beri kekuatan kepada kami. Untuk tidak sekali-sekali tidak pernah memberi kesempatan kepada iblis. Kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita
benar-benar mencari Tuhan. Serius dengan Tuhan. Ini waktunya kita tidak main lagi. Tapi kita saat untuk serius dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa supaya berkat daripada Bapa itu terus mengalir dalam seluruh aspek kehidupan kau. Kasihnya Yesus melindungi engkau terus-menerus. Persekutuan dengan Roh Kudus tidak pernah terlepas dari kita. Itulah saya doakan. Biar kuasa Allah berkarya. Sampai ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.